Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawaril Madani, NIM 2040410021, Fakultas Kedokteran Pendidikan, PTM, Jakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan sosial eksperimen mengenai seberapa jauh sih masyarakat tahu tentang Pancasila. Dan kali ini saya sudah berada di komplek Pasar Sumberangu, tepatnya di depan toko stiker, toko desain stiker. Nanti saya langsung akan mewawancarai pemiliknya langsung dan bagaimana responnya mengenai seberapa tahu sih masnya tentang Pancasila. Oke, ikuti video seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Udah nyari apa ini? Ya, nah sekali ini saya sudah berada di tempatnya Robert Stiker, tempatnya desainer stiker di komplek Pasar Sumberangu. Nah, kali ini saya akan langsung mewawancarai terkait Pancasila. Dan sebelumnya memperkenalkan diri dulu Mas, dengan Mas siapa ini? Saya Mas Robert dari Sumberangu. Enggak variasi, kecil-kecilan Mas. Ini saya akan sedikit tanya-tanya tentang Pancasila Mas, untuk tugas kuliah. Langsung saja, yang pertama, jelaskan Pancasila secara bahasa. Pancasila itu ada kaitan erat dengan NKRI. Mungkin dulunya Panca itu kan namanya Panca dan Sila. Sila itu Panca itu Sila itu dasarnya atau pedomannya dari sana itu. Juga kan itu waktu bikin mungkin sudah dirembuk ya. Jelaskan secara konkret, Sila itu ada 5, Panca itu makna-maknanya sudah ada Mas, sudah tahu mungkin ya. Itu menurut saya seperti itu. Terus kalau pengertiannya menurut Mas sendiri, Pancasila itu pedoman hidup kalau buat saya loh. Yang pertama kan ketuhanan. Jelas Indonesia itu mayoritas kepercayaan masih kental banget dengan ketuhanan, kepercayaan yang dari leluhur kita udah nah itu dijelaskan jadi ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap masyarakat, setiap individu manusia itu harus percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. setiap masyarakat harus percaya dengan adanya Tuhan. Nah itu maksudnya saya seperti itu. Nah terus kalau sila yang kedua itu kan apa sih? Tuhan yang Maha Esa itu kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil ya. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, jadi di sila yang kedua itu tantangan tentang kita dengan manusia. Jadi gini, kalau kita sudah bertata dengan Tuhan, otomatis si Tuhan yang Maha Esa itu kan membimbing buat kita menjadi solidaritas dengan masyarakat lain, individu antara individu, antara lapisan masyarakat dan tetangga segala macam. Itu di sila kedua itu menurut saya. Kalau sila ketiga persatuan Indonesia. Di Indonesia ini kan banyak ragamnya, dari mulai suku, bahasa, terus idealisme, kepercayaan dan segala macam itu kan banyak banget di Indonesia, dan di negara-negara lain. Contohnya kayak Jawa dengan Sunda dengan dan lain sebagainya itu kan punya. Nah itu disatukan di sila ketiga itu. Jadi sila ketiga itu intinya buat pemersatu antara adat, suku, agama dan ras itu di sila ketiga itu. Sila keempatnya keadilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah itu kerakyatan itu tentang kepemimpinan kalau menurut saya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kepemimpinan dalam perusahaan dan perwakilan. Nah gitu. Jadi semua yang ada sudah diatur dari sila 1, sila kedua dan sila ketiga itu ada pengurusnya, ada pengaturnya, yaitu kepemerintahan sistemnya dari presiden segala macam sampai di bawah sampai RT, RW, bayan, lurah, camat itu udah itu di sila keempat menurut saya, pengertian saya. Nah sila yang kelima apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh. Nah, di situ sila kelima itu lebih rinci lagi. Jadi, setelah kita dipimpin, setelah kita percaya dengan Tuhan, kita bisa menjaga hubungan dengan manusia, dipersatukan, terus dipimpin oleh rakyat. Nah, sekarang sila kelima itu harus yang adil dan beradab. Jadi kita jadi manusia yang beradab, adil dan mungkin bisa mencakup dari semua sila yang di atas gitu. Jadi penjelasannya lebih rinci di sila kelima gitu. Itu menurut saya. Jadi saya ini kan belum, masih jangan teman-teman SMA, cuman ya
itu setahu saya, mungkin ada versi-versi lain atau yang dari Mas sendiri kan udah kuliah, jadi banyaklah istilah pendapat dari orang ini, yaitu menurut saya seperti itu versi saya. Sangat sangat bisa sekali penjelasannya, sangat detail. Dan yang selanjutnya, apakah Anda sepakat Pancasila itu sebagai dasar negara? Ya itu udah ditata dari dulu Mas. Jadi kita itu Indonesia terbentuk dari Pancasila gitu kan. Di Pancasila pun di Bulu Garudanya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tuh nggak bisa harus keluar dari zona tersebut, nggak harus keluar dari apa ya namanya, ruang lingkup yang sudah ditata dari dulu, dari zaman Indonesia Merdeka dan mengeluarkan Pancasila dan lambangnya gitulah. Jadi kita nggak ada kesepakatan dari masyarakat, itu memang harus kesepakatan yang sudah dirumuskan ataupun yang sudah diputuskan dari pemimpin-pemimpin yang sudah membawa Indonesia merdeka zaman dulu gitu. Terus kalau misalnya Pancasila diganti, setuju atau tidak? Dan apa alasannya? Berat lah itu. Pancasila diganti, wah Pancasila diganti ya. Kalau Pancasila diganti, itu semuanya harus diganti loh Mas, dari undang-undang, dari segala macam. Karena dasarnya undang-undang, dasarnya itu dari Pancasila. Jadi gimana ya? Saya sih menurut saya sendiri dalam hati kecil kalau misalnya diganti itu saya kurang, karena apa ya? Kalau misalnya diperluas ataupun digali lebih dalam lagi, dibuat lebih rinci lagi, itu saya setuju. Tapi kalau diganti itu menurut saya itu sudah merusak tatanan yang sudah ada gitu. Jadi kalau kita tinggal memperbarui ya, apalagi inovasi baru dari Pancasila tersebut gitu, macam lebih rinci lagi apa undang-undangnya itu saya setuju. Tapi kalau diganti saya nggak setuju. Menurut saya sendiri sih seperti itu. Ya, sangat jelas sekali penjelasannya. Nah, yang selanjutnya saya akan menampilkan guru Garuda. Coba Mas masih ingat nggak filosofinya atau jumlah-jumlahnya? Siapa anggota tubuhnya? Nah, yang pertama dari kepalanya dulu Mas. Kepalanya mengapa kok harus menghadap ke kanan? Kalau secara mudahnya kalau secara mudahnya kan kanan itu tetap baik gitu ya. Jadi nggak ada istilah kalau misalnya ya kita makan pakai tangan kanan, kita memberi orang pakai tangan kanan. Jadi kemungkinan yang baik-baik itu berada di kanan gitu. Terus turun ke ini apa, bulu leher. Ini ada berapa Mas? Kalau Bulu leher ini ada 45 ya. Ya, benar, kalau 45 ya, kayaknya 45. Itu filosofinya apa Mas? Itu filosofi itu kan kita kemerdekaan tahun 1945, jadi diambil dari tahun terakhir yang ada di kemerdekaan gitu kan. Terus sekarang sayapnya Mas, bulu sayap itu ada belum 17 ya? Ya. Nah 17 ya jelas itu, kalau 17 kan 17 Agustus 8 tuh, tapi ada 8 doh 8. Kalau 8-nya mana? Antara ini bulu ekor Mas ya. Bulu ekor 8. Jadi pokoknya Pancasila itu dulu ya, setahu saya itu dibikinnya kan 17 Agustus 17 bulan 8 1945 gitu kan Mas. Nah itu jadi ini 17-nya ini tanggalnya, terus 45 ini tahunnya, 17 ini 8 ini bulannya yang di ekor itu. Nah ini yang saya sebut tadi Bhinneka Tunggal Ika ini kan sudah terumus dari dulu. Kalau ini nggak bisa ditoleransi lagi, karena udah keputusan dari dulu tuh mempersatukan Indonesia dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Terus kalau yang ini Mas, perisai persegi 5 ini ini kan kalau ini kan apa ya, ini Tuhan ini ini kan Pancasila. Nah kalau untuk yang bintang ini ya itu mewakili dari ketuhanan itu Mas. Terus berarti kan sila pertama. Sila pertama. Terus untuk kepala banteng apa ya Mas ya, lupa. SD ini dulu. Jadi sekarang saya udah 33 tahun. Jadi lupa ya. Ya jelas kalau pohon beringin ini apa sih dulu ya? Persatuan Indonesia apa ya? Iya, Persatuan Indonesia. Terus ini kapas ini kemakmuran apa ya simbolnya itu loh. Ini kan simbol itu Mas ya sebenarnya ya. Nah ini
apa ya, rantainya habis cepat gitu ya. Oh rantainya sama Indonesia apa di sini nih ya? Kalau pesawat di Indonesia kan Oh iya, iya. kalau saya kurang paham ya tidak apa-apa. Maklum mas, Udah apa? cerita lagi ya. Nah, terus yang terakhir, bagaimana sih contoh penerapan konkret pada zaman sekarang tuh penerapan Pancasila gitu, Mas? Dalam kehidupan sehari-hari gitu lah. Cara mudahnya. Sekarang ini ya, bukannya saya ini ya. Cuman Pancasila sekarang ini kalau menurut saya sudah tidak seperti dulu. Mungkin karena eranya sudah berubah, zamannya juga udah. Kalau dulu masih buku tulis, sekarang kan sudah gadget, sudah segala macam lebih. Jadi dulu tuh mas ya, kalau tahu saya dulu tuh Pancasila itu melekatnya di mana, karena saya ngalamin waktu ya sering gotong royong, sering kayaknya sekarang tuh masih jarang. Saya sekarang gotong royong itu pun mungkin tenaganya mungkin mending bayar orang gitu. Jadi ke kakak saya tahu seperti itu sekarang, cuman ada lagi yang lebih miris mas. Jadi gini, dulu tuh mas, saya sekolah, mau berangkat sekolah itu lewat jalan ada seorang itu kalau nggak nyapa malu loh. Sekarang ini tuh udah beda mas sekarang. Jadi seolah-olah Pancasila itu kita akrabnya di sosial media gitu. Jadi lebih baik kita memberikan likers pada sesuatu postingan dibanding kita menyapa orang di jalan itu loh mas. Jadi mungkin inilah yang namanya kan era baru dan perubahan baru. Jadi kita sesama yang terlihat seperti ini jarang tegur sapa, jarang keramah tamahan di masyarakat itu sekarang sudah mulai tidak seperti yang dulu gitu, karena ya mungkin itu tadi mas, perubahan zaman dan eranya itu sudah seperti itu. Kalau Pancasila sekarang loh, kalau menurut saya cuma di kehidupan sehari-hari sini loh mas. Jadi dulu tuh kan masih kental banget kalau misalnya ada acara di agama gitu kan, masih, sekarang ya masih, cuman nggak seperti dulu. Itu menurut saya seperti itu. Nah, itu tadi wawancara singkat saya dengan Mas Robert selaku desainer stiker. Ternyata beliau masih sangat masih ingatlah tentang Pancasila, walaupun ya hanya sekedar tahu aja gitu. Tapi ya alhamdulillah menurut masih apa yang saya pikirkan gitu mas. Masih paham gitulah. Terima kasih mas untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ini mau kemana lagi nih? Saya mau pulang langsung pulang. Oh iya. Hati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.